Kekesalan artis kontroversial Nikita Mirzani mencapai puncaknya setelah majelis hakim menjatuhkan vonis 4 tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Meskipun vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut 11 tahun, Nikita Mirzani tampaknya naik pitam dan tak tinggal diam. Melalui tim kuasa hukumnya, Nikita Mirzani dikabarkan melayangkan pengaduan resmi terhadap JPU yang menangani kasusnya ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Laporan ini dilayangkan bukan mengenai hasil vonis, melainkan didasarkan pada dugaan pelanggaran kode etik serta sikap ketidakprofesionalan jaksa yang disoroti selama persidangan. Pihak Nikita Mirzani menilai ada tindakan jaksa yang dianggap sewenang-wenang dan tidak adil, termasuk dalam menyusun tuntutan yang dinilai terlalu tinggi dan mencantumkan pertimbangan memberatkan yang dirasa tidak relevan, seperti sikap terdakwa di persidangan. Pengaduan ini menjadi langkah perlawanan Nikita Mirzani untuk menuntut keadilan, memastikan jaksa dievaluasi, sekaligus mengirim sinyal kuat bahwa upaya hukum untuk melawan putusan ini melalui banding dan laporan etika akan terus berlanjut. Dan berikut 5 faktanya, versi Cumi Top 5. Nikita Mirzani kembali membuat gebrakan hukum. Melalui tim kuasa hukumnya, Nikita Mirzani secara resmi mengajukan pengaduan terhadap jaksa penuntut umum yang menangani kasusnya ke lembaga pengawas, yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Langkah ini diambil karena pihak Nikita Mirzani merasa ada dugaan pelanggaran kode etik serta sikap yang dinilai tidak profesional ditunjukkan oleh jaksa selama proses persidangan berlangsung. Ya, jadi per hari ini kami dari Organisasi Advokat dan Peneliti Kejahatan Satwa Liar Indonesia telah secara resmi menyampaikan pengaduan ke Jaksa Agung Muda Pengawas Kejaksaan Republik Indonesia terkait temuan kami, di mana Jaksa DS yang menangani perkara perdagangan ilegal sisik terenggiling dengan jumlah barang bukti 165 kg, yang kebetulan juga adalah jaksa daripada pengacara perkaranya Bang Usman. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa Bang Usman adalah bagian dari organisasi kami. Nah, misi kami sama, tidak boleh ada orang yang tidak adil ketika diadili. Makanya ketika kami menemukan ini, kami mengambil sikap per hari ini untuk melaporkan oknum jaksa tersebut. Ini penting agar unsur penegak hukum itu mulai dari polisi, kejaksaan, dan juga Mahkamah Agung selektif dan arif gitu dalam menyusun surat dakwaannya, surat tuntutannya, dan putusannya. Sebenarnya perkara di Jakarta Barat ini adalah perkara yang tidak dipublish. Kebetulan memang kami organisasi advokat ini konsen terhadap isu lingkungan, khususnya terhadap perlindungan satwa liar. Dan kami menemukan perkara ini sudah sampai pada tahapan pembacaan surat tuntutan oleh jaksa DS tadi. Nah, kami menemukan yang menariknya adalah jaksa ini mengajukan tuntutan pidana kepada terdakwa pelaku perdagangan ilegal sisik terenggiling ini di bawah ketentuan undang-undangnya. Nah, Undang-Undang Perlindungan Satwa Liar itu mengatur pidana minimalnya 3 tahun. Tetapi faktanya kami menemukan jaksa DS ini menuntut 1 tahun di bawah daripada undang-undangnya. Tentu ini adalah kami simpulkan malpraktik gitu. Mana mungkin jaksa di ibu kota negara tidak update, tidak adaptif dengan perkembangan hukum. Tentu harusnya mereka mengikuti. Lebih lagi surat dakwaannya sudah tepat, tetapi dalam tuntutannya tidak sangat tepat gitu. Maka kami menyimpulkan ini harus dibina, dan kami melaporkannya secara resmi per hari ini ke Jaksa Muda Agung Pengawas Republik Indonesia. Nikita Mirzani menyatakan ketidakpuasan dan kekecewaannya yang mendalam terhadap jaksa penuntut umum yang menangani kasusnya.
melalui tim kuasa hukum, ia mengambil langkah tegas dengan menyoroti secara keras adanya pelanggaran kode etik dan sikap ketidakprofesionalan yang ditunjukkan oleh JPU selama proses persidangan. Pengaduan ini, yang dilayangkan ke Kejaksaan Agung, secara spesifik memuat poin-poin yang dianggap melanggar etika profesi jaksa. Sorotan utama meliputi tuntutan yang dianggap tidak proporsional dan sikap JPU yang diyakini mencerminkan ketidakobjektifan. Iya, tentu. Kalau ini kan berkaitan dengan permintaan kita. Kami kan sebagai kuasa hukum atau penasihat hukum ya, menjalankan apa yang sudah menjadi sebenarnya aturan main dari hukum itu sendiri. Ada di perkaranya Nikita ya, bahwa di situ dalam proses persidangan itu kan kami atau Nikita itu kan menilai bahwa ada dugaan pelanggaran kode etik terkait dengan tindakan jaksa gitu kan. Nah, apa isinya, apa materinya itu kami tidak bisa sampaikan karena itu sifatnya rahasia gitu kan. Nanti biar pihak kejaksaan nanti yang kemudian akan menyampaikan, misalnya nanti kalau ada perkembangan berikutnya. Kita tahu bahwa jaksa dalam hal ini adalah sebagai penegak hukum, kami pun juga sama gitu kan. Nah, di dalam sebuah proses hukum di persidangan tentu ada etika, ada sikap profesional ya, ada sikap kehati-hatian yang perlu dijunjung tinggi dalam proses penegakan hukum itu juga gitu kan. Tidak kemudian selalu disampaikan begitu saja gitu kan, tanpa ada merasa bahwa apakah ini layak untuk kami lakukan atau apakah ini pantas gitu kan. Nah, maka adanya tindakan-tindakan itu ya, kami menggunakan hak kami atau Nikita dalam hal ini sebagai orang yang berkepentingan langsung menggunakan hak hukumnya untuk membuat pengaduan. Langkah hukum kontroversial kembali ditempuh oleh Nikita Mirzani. Ia secara resmi mengajukan pengaduan terhadap jaksa penuntut umum yang menangani perkaranya ke Kejaksaan Agung. Langkah ini dilakukan bukan semata-mata sebagai bentuk perlawanan, melainkan sebagai upaya serius untuk mencegah dan melawan tindakan sewenang-wenang yang diduga dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pihak Nikita Mirzani menegaskan bahwa pengaduan ini adalah bentuk kontrol publik dan upaya konstitusional untuk memastikan bahwa JPU bekerja secara profesional, objektif, dan sesuai kode etik. Sebenarnya pengaduan ini ya sifatnya adalah untuk kemudian hari ya tidak ada lagi aparat kita, dalam hal ini jaksa entah siapapun gitu kan, dalam melakukan praktek hukum khususnya di pengadilan gitu kan, tidak lagi menggunakan saya katakan tidak sewenang-wenang gitu kan. Kalau begini kan jadinya terkesan seolah-olah bagaimana maunya dia, bagaimana keinginannya dia kan begitu. Undang-undang tegas mengatur terkait dengan adanya ilegal kulit sisik terenggiling ini, jelas 3 tahun minimal, maksimal 5 tahun. 15 kan? Nah, kenapa kemudian itu di bawah 3 tahun? Nah, ini kan berarti jelas terlihat gitu. Ini sudah tidak perlu pembuktian lagi gitu. Karena kenapa? Di dalam surat tuntutannya sudah dikatakan menuntut terdakwa selama 1 tahun denda 20 juta. Lalu bagaimana dengan hukum yang mengatur itu? Berarti kan dalam tanda kutip aparat itu juga melawan hukum itu sendiri gitu kan.
Nikita Mirzani berharap penuh agar pengaduan yang ia layangkan terhadap Jaksa Penuntut Umum ke Kejaksaan Agung dapat memberikan dampak signifikan pada putusan hukumnya. Ia berharap laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik dan ketidakprofesionalan jaksa tersebut dapat menjadi catatan hitam yang turut dipertimbangkan oleh majelis hakim. Langkah ini dilakukan Nikita Mirzani sebagai upaya non-yudisial untuk menuntut keadilan. Ia berharap hakim tidak hanya berpegang pada tuntutan jaksa, tetapi juga menimbang integritas dan kredibilitas JPU yang menangani kasusnya. Nah, itu sebenarnya semua harus menjadi catatan bagi majelis hakim juga, gitu kan, harus melihat bagaimana sih hukum itu berlaku, bagaimana sih hukum itu bekerja, gitu, sehingga nanti pada saatnya hukum itu tepat sasaran, siapa yang berbuat, siapa yang bertanggung jawab, gitu. Nah, kalau tidak ada perbuatan orang itu, ya kenapa dimintakan pertanggungjawaban dalam hal ini pidananya, gitu. Mungkin sedikit bercandanya mungkin ya, saya bilang ke Bang Usman, sepertinya tuntutan kita terbalik. Harusnya yang 11 tahun itu adalah tuntutan di dalam perkara satwa liar, yang 1 tahun adalah di kliennya Bang Usman, saya sampaikan begitu, karena pidana minimalnya 3 tahun, maksimal 15 tahun. Nah, itu memungkinkan kalau dibuat di dalam perkara terenggiling. Lebih lagi, 165 kg sisik terenggiling itu kalau dikonversi menjadi satwa hidup, kalau untuk memperoleh 1 kg sisik terenggiling, dia harus 5 ekor terenggiling individu. Jadi totalnya adalah 825 ekor. Harapan kami adalah hakim bisa menjatuhkan putusan yang proporsional, adil, dan maksimal yang menimbulkan efek jera. Menurut kami tuntutan 1 tahun dalam perkara sisik terenggiling tidak menimbulkan efek jera. Negara akan sangat rugi dan seharusnya negara konsen untuk penanganan perkara ini. Setelah melayangkan pengaduan resmi terhadap Jaksa Penuntut Umum ke Kejaksaan Agung atas dugaan pelanggaran kode etik, Nikita Mirzani menegaskan bahwa upaya hukumnya belum berhenti. Artis kontroversial ini berencana menempuh langkah yang lebih tinggi dengan melaporkan jaksa yang menangani kasusnya langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Langkah ekstrim ini diambil sebagai bentuk protes keras terhadap ketidakpuasannya terhadap proses hukum yang ia jalani, khususnya kinerja JPU yang dianggapnya sewenang-wenang dan tidak profesional. Nanti juga akan kami laporkan kepada Presiden, sebagaimana tahun 2023, Presiden itu sudah mengeluarkan instruksi nomor 1 tahun 2023, salah satunya Jaksa Agung diinstruksikan untuk menangani perkara kejahatan satwa liar dengan sangat serius. Mudah-mudahan ini cepat direspon agar tidak ada lagi penanganan perkara yang malpraktik seperti ini, dan menjadi komparasi juga bagi Kejaksaan Agung untuk selektif melihat, oh ini perkara satwa liar, perkara yang merugikan negara sendiri dan menjadi perhatian internasional. One, two, three, four, five.